Annyeong Cinggude, selamat datang di podcast Jurnalistik Manteka. Hari ini kita bakal bahas fenomena yang udah kayak udara di Indonesia. Ada di mana-mana. Yap, kita bakal bahas K-pop. Bareng aku, Rizky, dan di episode spesial ini aku nggak sendirian. Karena udah ada tamu yang siap kasih perspektif berbeda. Sebutkan nama dan kalian termasuk tim K-popers atau tim non-K-popers. Sebelumnya perkenalan dulu ya, saya Rompo Maria. Menurut saya K-popers, tapi itu dulu ya, karena sekarang udah dibilang enggak gitu, tapi masih suka lah gitu. Terus alasannya, menurut saya K-pop tuh, bisa jadi, apa ya, kayak hiburan gitu di tengah-tengah dunia para remaja yang sangat sibuk dengan, eee tugas dari sekolah ya, jadi pelariannya tuh bisa dengerin lagu-lagu K-pop yang super powerful itu. Sekian dari saya. Aku Aiko Ayuningsih di tim apa ya, non eh, 50-50 deh. Soalnya kayak nggak begitu suka tapi masih dengerin kadang. Aku Diana Nopiana dari tim non K-pops. Menurut aku sih ya karena nggak suka aja. Kenapa gak suka? Ya kenapa tuh? Nggak pernah denger atau gimana? Ya kurang menarik aja. Kurang menarik. Oke, next. Aku Intan Nuraini. Aku nggak suka K-pop karena aku nggak pernah dengar lagu-lagu dari luar. Alasannya kurang menarik menurut aku. Rekomendasi dengerin lagu Blackpink. Oke, pertanyaan kedua, kapan pertama kali kalian mendengar atau melihat K-pop dan apa kesan pertamanya? Pertama kali lihat pas apa ya? Pertama kali dengar lagu K-pop itu pas 2023. Pas zaman konser Blackpink dan langsung tertarik dan ngebayesin Jisoo. Pokoknya ya X. Aku pertama kali tahu K-pop pas tahun 2019 pas Blackpink baru booming. Booming nggak sih? Iya, Booming. gimana tuh? Itu pas Dududu apa? Iya, ya. Iya itu. Terus kesan pertamanya ya udah Oh, di gimana tuh? ya Seru kah atau gimana? lagunya jedum-jedum ya gitu. Ya Menurut kalian, seberapa penting visual dan konsep dalam K-pop? Apakah lebih penting daripada musiknya sendiri? menurutku sih ya dua-duanya penting ya karena K-pop tuh ya lebih ya Kok K-pop tuh visualnya tuh kayak daya tarik gitu kan? tentang musik ya, tapi zaman sekarang kebanyakan lebih ngutamain visual daripada, musiknya sendiri. Jadi menurutku da K-pop dari dulu sampai sampai sekarang, lebih ke ngutamain visual daripada musik. Musiknya itu. Kebanyakan kalau konser atau apa, kayak lip sync gitu. Jadi K-pop zaman sekarang tuh kayak kurang kurang bagus. Bukan kurang bagus sih, tapi kayak ngilangin jati diri K-pop gitu loh. Emang sih visual tuh penting, tapi kan ini musik bukan model. Kalau dari musik itu, kayak kebanyakan sekarang kan artis K-pop tuh pakainya lagu full Inggris gitu. Iya, Jadi bahasa Koreanya tuh sedikit, kayak cuman satu bait. kayak apa ya, krisis identitas gitu. Iya, jadi kehilangan jati diri. Buat yang non K-popers nih, menurut kalian fans K-pop itu tuh kayak gimana sih? Ataukah terlalu berlebihan atau gimana? Fanatiknya jangan apa sih kayak apa sih aneh tuh, gitu. Kalau suka K-pop boleh, tapi jangan terlalu fanatik atau apa gitu. Iya, apalagi kayak protektif ke idolnya, kayak dia lihat nih idolnya nge-date. Nah, Ma terus kan langsung pada nge-hate kan. iya, Padahal itu kan pacar. kayak kehidupan pribadi idolnya, mereka juga manusia kan. Terus yang muka idolnya dijadiin meme terus pada fansnya marah-marah itu,
Ya itu toxic Itu sih. iya. Banyak sih fans idol yang bahkan satu grup aja ya, satu grup kalau solo idol tuh suka saling war gitu. Iya. "Kenapa sih kamu suka K-pop?" gitu. Ya karena suka. Iya suka, maksud itu bisa jadi hiburan. Apalagi kan, aku tuh kurang suka lagu-lagu lokal gitu ya, anjay. Iya. Cenyok. Kurang suka lagu lokal, jadi kalau gak Korea, barat gitu. Apalagi K-pop tuh, zaman dulu tuh seru ya K-pop, tapi zaman sekarang kurang. Kamu lebih suka lagu-lagu barat dong? Iya, betul. Barat tuh tahu timur. Mu Pindah. Mana ya, apalagi? Kalau buat aku sih ya, aku kan kenal K-pop dari kelas 6 SD, pas zaman Covid tuh. Pas Lah, iya, zaman Covid. iya, bukan serem tuh. Pas pertama lihat tuh kayak, apa ya, Wow, pertama lihat mah kayak, apa? apa sih, kayak nyanyi sambil joget-joget gitu. Saya nggak suka. Iya, pertama kali itu pas itu ada yang pensi ya di sekolah. Nah, situ ini apa, cover Dance Blackpink. Bukan Blackpink. Iya. Terus jadi penasaran, pas pulang sekolah lihat-lihat MV-nya. Pertama kayak lihat satu video nih, terus ngeklik video yang lainnya. Jadi kayak keterusan sampai sekarang. Kayak jadi hiburan aja sih. Berawal dari Blackpink. Iya, berawal dari Blackpink jadi kenapa ya, semua orang pasti tahu Blackpink lah, nggak harus K-popers pasti tahu. Bukan K-pop. Kan sekarang mah banyak zamannya apa sih ya, Zaman apa nih, zaman apa? zamannya kan sekarang mah modern tuh. Nah, pasti lihat di HP, di internet. Kalian di K-pop tuh biasnya siapa? Pasti Jisoo from Blackpink ya, of course. Oh my god. Semua sih, semua member Blackpink, tapi Jisoo number one. Kalau aku sih biasnya Haechan, NCT, karena dia tuh multi talent ya menurut aku. Dance-nya jago, vokalnya bagus. Sebenarnya aku dia tuh kayak, apa ya, humoris orangnya. Kakak suka lagu K-pop, lagunya apa? Atau semua lah ngedengerin aja? Semuanya suka sih. Maksudnya gimana? Kayak Udah bisa nyanyi lagunya gitu, cipta gue cipta apa? pakai itu lirik dugong. Iya, pakai lihat dugong sih bisa ya, tapi aku suka semua lagu Blackpink. Tapi selain selain dari Blackpink ya, aku jarang jarang suka, walaupun itu K-pop, tapi jarang suka selain dari Blackpink. Kalau aku sih suka semua lagu K-pop. Oke. Ya melulu lagu NCT ya. Menurut aku lagunya bagus. Ya pasti aku dengerin. Sekarang sih lagi suka lagunya All Day Project. Tahu gak? Enggak. Gak tahu. Ya, itu lagunya bagus banget sumpah. Mereka baru debut bulan kemarin. FYI aku nggak suka K-pop grup band cowok ya, enggak, Gak itu cuma cewek. mix cowok sama cewek. Jadi satu grup. Iya jadi satu grup. Iya ini, Ya jadi di K-pop itu cuman baru ada 2 deh yang mix gitu. empat tuh. Yang Card sama All Day Project. Kamu kan suka lagu K-pop. Nah, kamu ngerti nggak tuh dari musiknya ada apa sih, kayak artinya ya, arti liriknya gitu, lirik. Ya ngerti, kalau baca translate Betul. setuju. Kalau baca translate ngerti. Kalau nggak baca ya nggak ngerti. Gak ngerti. Iya, nggak ngerti. Soalnya kan banyak lagu yang kayak apa sih, musiknya tuh kayak bahagia tapi liriknya kayak yang iya. Iya lagunya bahagia, tapi liriknya tuh kayak Sedih ya? sedih. Ada yang sedih liriknya bahagia, Iya ada. ya, ada yang sesuai sama musiknya, ada yang enggak. Jadi kalau nggak baca translate ya nggak tahu. Kalau lagu Bombesi gimana tuh? Bobles. Tahu gak? Ah, enggak. Lagunya bagus sih, Lagunya aespa, dengerin deh lagu aespa bagus-bagus, sumpah. bagus. Iya Bombesi, kayak Bagus sih. apa ya, Jadi nggak lagunya bagus. pokoknya kayak metal-metal gitu.
metal, bau besi. Ya membawa besi. Metal. Metal abi. Menurut kalian musik Indo sama musik K-pop tuh beda banget atau cuman beda doang? Beda banget lah, of course. Atas. Beda jauh. Bahasanya beda. Iya, selain dari bahasa maksudnya, kayak yang lainnya Ya, gitu. menurut aku sih kalau di K-pop kan genrenya beda-beda kan. Ada yang hip hop, EDM. Terus dia kalau musik Indo menurut aku kebanyakan tuh lagunya lagu-lagu galau Iya, benar. kan. Hmm. Kayak bosen aja tiap hari dengan lagu galau mulu. Nggak semua tapi ya Indo. Iya sih gak semua, tapi Tapi kebanyakan lagunya lagu galau mulu. yang suka K-pop nih, kira-kira mau nonton konser apa? Blackpink lah. Oh iya, The First. Tahun sekarang ada ya? Iya, Blackpink lagi world tour tahun ini, tapi sayang belum bisa nonton. Harus nabung dulu. Iya, harus nabung berapa tahun itu? Enggak sih, gak berapa tahun, tapi kan pelajar mana bisa. Iya. Kalau aku sih, of course sih konsernya NCT. Tahun sekarang ada NCT Dream mau konser. Ya tapi harus nabung dulu. Iya, nanti Belum bisa. nunggu jadi kartap dulu. Iya. Aku sih belum pernah ya kayak nonton konser offline gitu, kalau online pernah. Dulu nih di yang SM Town, konser yang satu agensi tuh pas tahun 2021 kalau nggak salah pas tahun baruan, mereka tuh live stream di YouTube sama di IG tuh. Jadi bisa tuh nonton gratis. Kalau buat nonton konser offline sih ya harus nabung dulu. Aku pernah nonton konser di Coachella. Bener Pak Cela. Sekarang kan banyak ya artis K-pop yang diundang ke event-event luar kayak Coachella. Menurut kalian gimana kalau ada haters ke grup K-pop yang terlalu berlebihan atau sasaeng-sasaeng gitu? Iya. Kalau Sasaeng itu kan udah personal ya ke hidup idolnya. Kayak nguntit. Bahkan sampai ada kasus ya ngebobol rumah. Ada. Apa ya lupa idol siapa ya. Idolnya lagi tidur. Dia tuh sampai nyium idolnya. Sumpah. Itu Doanya ada kelewatan banget ya. Iya. Karena ada yang apa ya, nungguin di luar rumahnya Jungkook. Tapi dia apa ya, nge-share videonya di TikTok. Itu kan sama aja kayak Sasaeng ya. Ya, jadi intinya sasaeng itu Selain itu yang fans yang bener-bener gila. fanatik ya, gila gila banget sih. Nah nih semisal kalau K-pop collab sama musisi Indonesia nih, menurut kalian siapa nih yang cocok? Terus menarik buat ditonton? Blackpink. 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 Dewi boleh sama siapa? Berarti Nara dan sama Dewi Persik. Oh iya. Itu bakal kacau banget. Kacor banget. Kacor, kacor. aduh, Bayangin. penonton langsung pada bubar. Yang kemarin ini diomong kayak plagiat Blackpink sih siapa? Ayu Ting Ting apa Dewi Persik? Si Ting Ting ya? Ada Ayu Ting Ting tuh katanya konsepnya ngikutin Blackpink. Ya Ayu Ting Ting kan K-popers deh. Iya, si Rotsing kan itu. Apa? Iya, Bling garis garis kecor. keras, sumpah. Anak Anaknya juga. Lo sering nonton kan? ini juga kan ada member kelima Blackpink. Siapa? Kim Lee. Kim Lina Queen of Aduh. Itu sama owner Nui Cafe. Itu kan udah pernah tampil di Coachella. Iya, itu kan main karakter di Coachella. Kan dia sampai jatuh. Ulah. Tapi nggak tenar. Sumpah. Blackpink collab sama dia yang populer ya Nui Cafe-nya. Kalah saing. Blackpink-nya renduk gara-gara owner. Satu lagi nih pertanyaan. Kalau kalian dikasih
tiket gratis nonton konser K-pop. Mau datang atau enggak? FOMO. Aku nggak mau, nggak suka. Kalau iya, pilih grup apa? Blackpink. Blackpink, of course. Yeah. You're my friend. Apa ya? ENHYPEN paling. Tiba-tiba ENHYPEN. ENHYPEN jarang ke Indo ya? Ya karena nggak tahu, soalnya lagunya kayak lebih masuk gitu. Masuk. Masuk ke anak. Nan keluar beli seblak. Kan beli seblak. Pernah nggak ya? Pernah gak sih? Si itu tuh saya Chan tuh pernah makan seblak. Di rumahnya Raffi Ahmad. Oh yeah. Iya kan pernah diundang ya? Iya, banyak. Oke, kita udah ngobrol panjang lebar soal K-pop. Dan tadi kita udah denger perspektif K-popers yang udah ngalamin sendiri serunya jadi bagian dari fandom sampai non K-popers yang ngelihat dari luar dan ternyata bisa ngerti kenapa musik ini punya daya tarik yang gila. Akhir kata, apapun fandom kamu, kita semua punya satu kesamaan. Kita suka musik. Aku Rizky, bareng teman-teman, pamit dari podcast Jurnalistik Swanteka. Sampai ketemu di episode berikutnya. Annyeong!